Halo semuanya, masih bersama Don di sini. Pada film kali ini kita akan menyaksikan sebuah keanehan atau mungkin bisa jadi sebuah gambaran di mana dalam film yang dirilis pada tahun 2011 lalu ini akan menceritakan tentang sebuah pandemi yang melanda dunia, dan anehnya hal itu sangat mirip sekali dengan apa yang sedang kita alami saat ini. Penasaran seperti apa ceritanya? Inilah Contagion. Get it when I get back. Kisah diawali di hari kedua serangan virus mematikan dengan memperlihatkan seorang ibu rumah tangga yang sedang sakit bernama Beth Emhoff yang telah selesai berlibur dari Hong Kong dan berniat untuk pulang ke Minneapolis, Amerika Serikat. Di sela-sela menunggu pesawat yang delay, dia pun menerima sebuah panggilan telepon dari seorang mantan pacarnya. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan beberapa orang di berbagai negara. Mereka terlihat sakit, bahkan sebagian dari mereka pun ada yang harus sampai meregang nyawa karena penyakitnya tersebut. Di hari ketiga terlihat seorang pria yang sedang berjalan di sebuah parkiran. Dia bernama Dr. Cheever, seorang dokter yang bekerja di kantor pusat pengendalian dan pencegahan penyakit di Atlanta, Georgia. Di sana dia terlihat menyapa seorang office boy dan sedikit mengobrol tentang masalah penyakit yang dialami anak OB tersebut. Have you been diagnosed yet? Well, that's the thing. They wanted to see someone. I was wondering if you could take a look at it. Yeah. It's treatable. Okay. We'll find someone, have them take a look at him. Shouldn't be a problem. Di sisi lain diperlihatkan seorang pria bertopi yang bernama Alan. Dia adalah seorang wartawan sekaligus blogger yang terlihat sedang mengobrol dengan teman sekantornya mengenai virus yang sedang mewabah di negara tersebut. Sementara itu di sebuah rumah sakit terlihat seorang pria. Dia adalah Mitch, suami dari Beth yang sedang menjemput anaknya yang selesai diperiksa karena sakit. Hope you feel better, Clark, okay? Okay. Thank you. Di hari keempat nampak kondisi Beth semakin memburuk seusai pergi berwisata dari Hong Kong waktu itu. Mitch yang panik karena melihat istrinya kejang-kejang, dia segera menelepon rumah sakit dan langsung membawanya ke sana. Dan sesampainya di rumah sakit, kondisi Beth malah semakin memburuk. Bahkan Mitch harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya harus meninggal. Mr. Emhoff, I'm sorry. Your wife is dead. What are you talking about? What happened to her? Despite all our efforts, she failed to respond. Lalu di saat dia hendak pulang, dia menerima telepon yang mengatakan bahwa anak bungsunya dalam kondisi kritis juga. Dia pun bergegas pulang dan sesampainya di rumah, dia langsung menuju kamar anaknya, namun sayang nyawa anaknya pun tak mampu tertolong. Di hari kelima terlihat sesosok wanita cantik yang sedang berjalan. Dia adalah Dr. Leon. Dia bekerja di Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Di hari itu Dr. Leon menerima laporan bahwa di Cina telah terjadi suatu wabah yang menyebabkan beberapa orang harus meninggal karena virus tersebut. And Hong Kong is a harbor. It's going to spread. These was before, Mr. Neal. I want you to open your eyes if you can, Mr. Neal. Kemudian di hari ke-6 setelah wabah virus itu melanda, terlihat Dr. Mears, seorang dokter yang ditugaskan oleh Dr. Cheever untuk membantu dan mengkarantina orang-orang yang positif terdampak wabah virus yang sedang melanda. We're isolating the sick and quarantining those who we believe were exposed. Okay, good. Di sisi lain, anak perempuan Mitch yang baru pulang dari tempat sekolahnya, dia langsung menemui Mitch yang sedang diisolasi di sebuah rumah sakit. Di sana dia nampak mengkhawatirkan kondisi ayahnya, namun Mitch tetap meyakinkan anaknya bahwa dirinya baik-baik saja. Hey. Are you sick? No.
You could still get it. No, I won't. Sementara itu, Dr. Mears pun melakukan rapat dengan para anggota Departemen Kesehatan mengenai paparan virus yang dengan cepat meluas dan mencari cara untuk mengatasinya. Di tempat lain terlihat Ali dan asistennya tengah sibuk di sebuah laboratorium untuk meneliti jenis virus yang sedang mewabah dan berusaha secepatnya untuk membuat vaksin untuk mengakhiri pandemi tersebut. Di hari ke-7, Dr. Cheever didatangi seorang petugas dari Departemen Keamanan untuk mengajak diskusi, dan sesampainya di kantor Departemen Keamanan, dia pun terlibat diskusi dengan seorang laksamana tentang bagaimana cara menangani wabah yang semakin hari semakin meluas. Are of particular concern to Homeland Security. Is there any way someone could weaponize the bird flu? Is that what we're looking at? Government officials are reporting the closing of Mondale Elementary School in suburban Minneapolis will remain open, but parents have been notified to keep home any children with symptoms. Sementara itu, Dr. Mears menemui beberapa orang untuk menggali informasi tentang Beth yang meninggal sehabis liburan dari Hong Kong. Lalu kemudian ada seseorang yang terindikasi terpapar virus karena dia orang yang menjemput Beth dari bandara. Dr. Mears pun segera menelepon orang tersebut dan menyuruhnya untuk turun dari bis yang dia tumpangi karena takutnya dia menyebarkan virus kepada orang lain yang berada di sekitarnya. You feeling today? Pretty cruddy, to be honest. Head is pounding. I probably picked up some. Want you to get off now and stay away from other people. It's quite possible you've come in contact with an infectious disease and that you're highly contagious. My kids. I touched them. Di tempat lain, Mitch sedang digali informasinya oleh seorang dokter perihal orang-orang yang ditemui oleh istrinya Beth karena kemungkinan besar orang yang ditemui istrinya tersebut akan terpapar virus yang dibawa oleh Beth. With livestock in any way, did you keep any pets at home? No. Anyone who was sick? Anyone on a plane? Why? I mean, is there someone sick in Chicago? Kemudian di sisi lain terlihat Ali sedang memberi laporan kepada Dr. Cheever tentang jenis virus yang dia temukan. Dia pun mengatakan bahwa virus tersebut mengandung rangkaian kelelawar dan babi yang sakit. Virus contains both bat and pig sequences. In the bottom right, you can see the dark green is pig, and the letter is a model of the virus and how it attaches to its host. The blue is like a key slipping into a lock. Setelah itu, Ali menghubungi Dr. Sussman untuk menyuruh menghentikan dan membatasi proyek antivirus yang sedang dikerjakannya. Selanjutnya di hari ke-8, Dr. Cheever berinisiatif untuk melakukan jumpa pers. Di sana dia terlihat menjawab beberapa pertanyaan yang para wartawan ajukan. Sementara itu, Dr. Leon yang seorang ahli penyakit epidemi diutus oleh WHO untuk pergi ke Hong Kong, tempat dari virus itu berasal. Dan setelah sampai di Hong Kong, dia pun dijemput seseorang dan mulai mencari informasi tentang gejala sampai korban-korban yang meninggal karena terpapar virus tersebut. Dan setelah melakukan jumpa pers, terlihat Dr. Cheever pun melakukan rapat dengan para delegasi di berbagai daerah lewat video call. Mereka membahas tentang jenis virus dan vaksin yang akan diproduksi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ali. Di saat yang sama, Dr. Leon yang terus mencari informasi kemana saja Beth pergi, dia meminta sebuah rekaman CCTV yang berada di sebuah kasino untuk mengetahui dengan siapa saja Beth saat itu berhubungan. My mother has symptoms. I'll get you the footage you require. Excuse me. Di tempat lain terlihat Dr. Sussman yang kokoh pada pendiriannya. Dia tetap meneliti jenis virus di sebuah laboratorium meskipun pada hari sebelumnya Dr. Cheever menyuruh untuk menghentikan penelitiannya tersebut. Sussman, I heard that they were shutting us down. I just have to deal with the sample.
Lalu di hari ke-12 ternyata Pusat Pengendali dan Pencegahan Penyakit serta Badan Kesehatan Dunia mengkonfirmasi bahwa Dr. Sussman telah berhasil membesarkan suatu virus bernama MEV1 dan ini adalah langkah awal terciptanya vaksin untuk virus yang tengah mewabah saat itu. Dan laporan itu diberikan ke semua tenaga medis yang berjibaku melawan virus tersebut. Sussman gets anointed by the National Academy of Sciences and every pharmaceutical executive. This is where we need your expertise. All the pharmaceutical stocks are already through the roof. Sementara itu di rumah sakit, Mitch menerima laporan bahwa sistem kekebalan tubuhnya sangat bagus sehingga dia tidak akan terpapar virus. Namun beda hal dengan putrinya, dia bisa saja terpapar karena sistem imun yang dia miliki bisa saja sama dengan ibunya. Dan setelah menerima laporan itu, Mitch dan anaknya pun pergi di tengah riuhnya rumah sakit. Di sisi lain, Dr. Mears mengunjungi sebuah tempat olahraga. Dia merencanakan tempat itu sebagai tempat perawatan orang-orang yang positif terpapar virus. Is this coming out of your budget or ours? Could be your Beth Emhoff or the guy on the bus in Japan. You know, I was in the field for about 15 years. I've seen a lot of shit. If you're not doing fine, you can tell me. Lalu di waktu yang sama, Mitch yang sedang asik menonton televisi tentang jumlah korban wabah virus ini, dia didatangi seseorang. Ternyata itu adalah pacar anaknya yang ingin berkunjung dan membawakan seikat bunga. Tetapi Mitch langsung mengusirnya karena dia takut sesuatu terjadi pada putri tercintanya. I understand, thank you, but I can't let you in. Call you later. Bye. Sementara itu, Dr. Leon dengan seksama menyaksikan sambil meneliti sebuah rekaman CCTV dari sebuah kasino. Dia melihat orang-orang yang berhubungan langsung dengan Beth. Setelah itu, dia pun mengunjungi sebuah kantor media massa dan menjelaskan kalau dugaan virus yang tengah mewabah saat ini berasal dari Macau dan Hong Kong. The virus started before Macau, and maybe here in Hong Kong. 不着消息 You're considering pronouncements with serious implications. Di hari ke-14 di mana di hari itu terlihat Dr. Mears nampak sakit dengan suhu badan yang tinggi serta sakit kepala yang hebat, dia berusaha menelepon Dr. Cheever dan memberitahukan kondisinya saat ini. Cheever, I think I'm sick. Di tempat lain, Dr. Leon masih sibuk melihat isi rekaman CCTV. Dia terus melihat pergerakan-pergerakan almarhumah Beth untuk mengetahui kemana saja virus ini menyebar. Dan setelah itu, Dr. Leon pun pergi untuk memberikan laporan bersama rekannya. Namun di sisi lain, ternyata rekannya tersebut seperti mempunyai rencana lain terhadap Dr. Leon. Dan benar saja ketika Dr. Leon sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang dia tumpangi berhenti dan rekannya langsung membawa Dr. Leon secara paksa dan memindahkan Dr. Leon ke mobil lain. I'm sorry. We couldn't let any... Lalu dengan mata tertutup, Dr. Leon dibawa ke sebuah rumah. Di sana ternyata sangat banyak sekali yang tinggal dan faktanya adalah pria Cina itu meminta bantuan Dr. Leon untuk menyelamatkan orang-orang tersebut karena mereka adalah orang-orang yang tersisa dari sebuah desa tempat tinggal pria Cina itu. You stay here with us until they find a cure. Sementara itu di tempat perawatan orang-orang yang terpapar virus, terlihat kondisi Dr. Mears nampak semakin memburuk. Kenyataan yang Dr. Mears harus terima memang sangat menyedihkan. Dia harus terpapar virus karena terlalu sering menangani para korban pandemi waktu itu. We're just having a hard time with the logistics of evacuating you. Di sisi lain, Dr. Chivers dipanggil ke Departemen Keamanan. Di sana dia menerima laporan bahwa ada seorang anggota dewan di negara itu yang sudah terpapar. Lalu pemerintah pun akan menutup semua fasilitas publik dan merencanakan bekerja secara online. Namun hal tersebut harus dirahasiakan terlebih dahulu karena pemerintah takut adanya kepanikan di tengah masyarakat. They're setting up roadblocks. They're shutting down the Board of Trade, public transportation. We just need to make sure that nobody knows. Until everybody knows. Setelah dari Departemen Keamanan, lalu Cheever menelepon istrinya dan menyuruhnya untuk pergi dari kota tempat tinggalnya. Dia pun menjelaskan kepada istrinya tersebut untuk menjauhi orang-orang dan menjaga jarak dengan orang lain, serta menjaga rahasia ini agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun sayang OB di kantor tempat Cheever bekerja mendengar semua percakapan rahasia dengan istrinya tersebut. Do it now. Don't tell anyone and don't stop. And stay away from... What are you talking about? I want you to get in your car and leave Chicago. I want you to drop... Did you hear
I got people too, Dr. Cheever. Cerita berlanjut di hari ke-18 di sebuah apotek terlihat telah terjadi antrian yang sangat panjang. Mereka berusaha mencari obat yang bernama Forestia. Pada saat itu obat ini sangat dicari oleh masyarakat setelah video dari seorang blogger yang bernama Alan memviralkan bahwa obat itu dapat menyembuhkan orang-orang yang terpapar virus. Namun petugas apotek mengatakan bahwa untuk hari ini hanya akan diberikan 50 dosis obat dan karena dosis itu tidak sebanding dengan jumlah antrian, maka terjadilah kericuhan di apotek tersebut. Excuse me, there's a line here. Excuse me. Di sisi lain, Mitch yang akan pergi ke sebuah pusat perbelanjaan, dia melihat orang-orang menjarah toko di sepanjang jalan. Hal sama terjadi di swalayan yang dia datangi. Di sana dia pun berniat mengambil beberapa stok makanan, namun dia malah bertemu orang dengan kondisi seperti terpapar virus. Mitch pun mengurungkan niatnya mengambil stok makanan tersebut, lalu dia pun bergegas pergi bersama putrinya. Hey, get away from there! Get away! Malam harinya Mitch yang berniat untuk pindah ke kota lain harus dihadang petugas militer karena sesuai instruksi gubernur harus diadakan penyekatan atau PPKM di berbagai daerah agar penyebaran virus tidak meluas. No, we don't want to go back there. We want. What happened? Kemudian saat pagi datang terlihat Alan yang sedang menyebarkan brosur menemukan temannya yang terpapar virus. Di sana si perempuan yang dalam kondisi hamil tersebut meminta bantuan Alan untuk mencarikan obat. Alan pun menyanggupi akan membawakan obat untuknya jika dia sudah mendapatkannya. Kemudian Alan pun menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah karena tak seharusnya perempuan yang tengah hamil berada di luar sendirian. I can give you some money. Bring it to you when I get it. Di sisi lain kondisi Dr. Mears tak kunjung membaik yang pada akhirnya dia pun harus meninggal dan dikuburkan di kuburan massal khusus untuk orang yang meninggal karena terpapar virus yang sedang melanda. Kemudian di tempat lain terlihat Dr. Cheever sedang melakukan perdebatan di sebuah stasiun televisi. Di sana juga terlihat Alan yang berasumsi bahwa virus yang sedang mewabah ini dibuat oleh Badan Kesehatan Dunia supaya bisa meraup keuntungan dari penjualan obat saat ini. Dan terjadilah perdebatan panas antara Dr. Cheever dan Alan. On your blog, you also wrote that the World Health Organization is somehow friends of the current administration To benefit from it, both financially and physically. They are. That's who stands to gain from this. They're working hand in glove. Very hard to find out where this virus came from, to treat it and to vaccinate against it if we can. Lalu di hari ke-21, Ali melaporkan ke Dr. Cheever bahwa virus yang sedang ditelitinya telah bermutasi menjadi seperti virus HIV/AIDS yang pernah terjadi di Afrika. Berita itu pun disebarkan oleh Dr. Cheever kepada tim penanggulangan wabah dan kenyataan yang menarik adalah tanpa vaksin mereka bisa mengantisipasi penyebaran virus. Then 4, and without a vaccine we can anticipate that. Kemudian di hari ke-26 terlihat antrian panjang termasuk Mitch berada di situ. Ternyata di sana sedang diadakan pembagian sembako gratis yang memancing semua warga untuk datang. Akan tetapi stok makanan yang mereka bagikan tidak mencukupi untuk seluruh warga yang datang sehingga mengakibatkan kekacauan terjadi di sana. We have exhausted our supply of meals ready to eat for today. Di hari ke-29 terlihat Mitch yang telah kehabisan bahan makanan pergi ke rumah tetangganya yang telah ditinggalkan. Di sana dia menemukan sebuah senjata dan membawanya pulang. Namun saat tiba di rumah, anak perempuan satu-satunya tidak berada di sana. Dan ternyata dia pergi dengan pacarnya untuk melepas rindu. Mitch yang menemukan mereka sedang asik berduaan langsung mengusir si pria dan menyuruh anaknya untuk pulang. Get up. Sementara itu Ali yang sedang berada di tempat dia melakukan pengujian vaksin berinisiatif untuk melakukan uji coba salah satu vaksin kepada dirinya sendiri dan berencana pergi menemui ayahnya yang positif terpapar virus dan membuka masker yang dia kenakan. What are you doing? It's okay, Dad. No, it's not okay. And cured himself, you taught me about him. I'm testing my vaccine.
Lalu siaran televisi memberitakan bahwa Dewan Obat dan Makanan telah memberikan izin vaksin MEV1, yaitu vaksin yang diuji oleh Ali untuk diproduksi dan mendistribusikannya secara massal. Namun WHO mengatakan bahwa perlu 1 tahun untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. Labs work around the clock to produce the life-saving formula. The question remains. Singkat cerita, sudah hari ke-131 pandemi berlangsung, terlihat istri Dr. Cheever sangat ketakutan karena di sana ada beberapa orang perampok yang berusaha mencari vaksin. Si perampok berpikir bahwa istri Dr. Cheever itu sudah mendapatkan vaksin karena posisi Dr. Cheever yang bekerja di kantor pusat pengendalian dan pencegahan penyakit menjadi orang dengan prioritas utama untuk mendapatkan vaksin. Di tempat lain terlihat Alan sedang mengobrol dengan seseorang. Di sana mereka membahas tentang obat yang bernama Forestia yang digadang-gadang oleh Alan sebagai obat pencegah terpapar virus. Namun ternyata di sana terdapat beberapa orang polisi yang menyamar dan berniat menangkap Alan karena dia sudah menyebarkan berita palsu yang menyebabkan kekacauan di berbagai daerah. I didn't have a choice. They've seen your blog. Most likely manslaughter. It cured me. Forsythia cured me. We'll see, Alan. Di hari ke-133 terlihat sedang diadakan pengundian siapa saja yang pertama mendapatkan vaksin MEV1. Di tengah pengundian itu Dr. Cheever menemui Ali yang masih terus bekerja. Dia pun sempat menyuruh Ali untuk beristirahat karena Ali telah menyelamatkan jutaan nyawa dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. You have saved millions of lives. That's a great story. It also happens to be true. Sementara itu Dr. Leon yang sedang berada di Cina ternyata di samping profesinya sebagai dokter, dia juga menjadi seorang guru dan mengajar anak-anak yang berada di sana. Kemudian Dr. Leon dibawa menggunakan sebuah mobil untuk dilakukan pertukaran dengan 100 dosis vaksin yang orang Cina itu butuhkan untuk menyelamatkan penduduk desa. We don't know what it is. I don't have no choice. Namun saat di bandara, Dr. Leon menemukan fakta bahwa vaksin yang dijadikan alat tukar dengan dirinya ternyata palsu. Sontak Dr. Leon yang tahu fakta tentang orang desa tersebut, dia pun pergi lagi ke desa itu dan membatalkan kepulangannya. Di hari yang sama akhirnya Dr. Cheever dan istrinya pun mendapatkan jatah vaksin. Namun jatah vaksin untuk dirinya dia berikan kepada anak seorang office boy di tempatnya bekerja. Dan setelah pulang ke rumah, Dr. Cheever pun langsung memberikan vaksin kepada istri tercintanya. Di hari ke-135 Alan yang telah dibebaskan dengan jaminan, dia pun bekerja lagi seperti biasanya seperti jurnalis. Sementara itu Ali yang ditemani rekannya masuk ke dalam lab tempat penyimpanan sampel vaksin untuk menyimpan hasil vaksin yang berhasil dia uji. Di sisi lain ternyata Mitch membelikan gaun untuk anaknya dan saat jam 8 tiba akhirnya setelah sekian lama mereka tak berkencan, malam itu pun menjadi malamnya mereka berdua untuk berdansa dengan lantunan musik yang romantis. Dan di akhir film kita akan melihat proses perjalanan terbentuknya virus yang akhirnya masuk ke tubuh manusia dan itulah hari pertama pandemi ini dimulai.